Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya video ini kami peruntukkan untuk tugas akhir pada mata kuliah Teori Ekonomi Makro Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Aziz MAG dan Bapak Muhammad Irfan Rosdiana S.Akun sebagai asisten dosennya. Sebelumnya perkenalkan juga, saya Niko Fadlur Rahman dengan NIM 2282120105. Saya Muhammad Rafi Agung Setiaman dengan NIM 2282120109. Izinkan kami mempresentasikan tentang artikel penelitian kami yang berjudul Penelitian Etika Bisnis dalam Membangun Budaya Kerja Sehat di dalam Perbankan Syariah. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa penting etika bisnis dalam menciptakan budaya kerja yang sehat dalam lingkungan perbankan syariah. Jenis penelitian ini yang digunakan dalam artikel ini adalah menggunakan studi pustaka yang diperoleh dari beberapa sumber yang dianggap relevan dengan tema penelitian tentang pentingnya etika bisnis dalam membangun budaya kerja yang sehat di Bank Syariah Indonesia. Penelitian ini juga bersifat kualitatif, yang berarti menggambarkan suatu subjek penelitian, yang dalam hal itu adalah etika bisnis. Adapun jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder. Teknik pengumpulan data yang diperolehkan dalam artikel ini adalah dengan menggunakan beberapa metode, yaitu yang pertama ada studi literatur. Metode ini digunakan untuk menggali dasar-dasar teori yang terkait etika bisnis Islam khususnya pada perbankan syariah. Yang kedua ada observasi setiap data yang diperoleh dari berbagai sumber, diamati dan dianalisis tentang kondisi perbankan syariah ditinjau dari etika bisnisnya. Baik, selanjutnya yaitu membahas tentang beberapa kajian teori dari penelitian artikel kami. Yang pertama yaitu ada perbankan syariah. Bank syariah secara umum dapat diartikan yaitu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan layanan penyimpanan dan pembiayaan dan juga jasa lalu lintas pembayaran. Yang mana bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah ya atas di bawah naungan Al-Quran dan hadis. Konsep teoritis dari kajian bank syariah yaitu bank syariah pertama kali didirikan pada tahun 1940-an di mana menerapkan gagasan perbankan yang kegiatan operasionalnya berdasarkan konsep bagi hasil yang jelasnya terhindar dari sesuatu yang bertentangan dengan syariah seperti riba, gharar, maisir dan sebagainya. Selanjutnya itu yang kedua ada tentang etika bisnis Islam. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dalam analisis Bertens pada tahun 1993 dapat disimpulkan bahwa etika memiliki 3 posisi. Yang pertama yaitu sebagai sistem nilai, dan yang kedua yaitu sebagai sistem kode etik, yang ketiga sebagai sistem filsafat nilai, filsafat moral. Adapun sistem nilai yaitu etika bisnis, yakni nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang ataupun suatu kelompok yang mengatur tingkah laku seseorang atau kelompok tersebut. Dan yang kedua yaitu kode etik. Etika bisnis yaitu kumpulan asas atau nilai-nilai moral. Dan yang terakhir, posisi terakhir yaitu filsafat moral, yakni ilmu tentang yang baik dan buruknya. Dalam poin ini akan ditemukan keterkaitan antara etika sebagai sistem filsafat sekaligus artikulasi kebudayaan. Selanjutnya yang ketiga yaitu penerapan etika bisnis. Penerapan nilai-nilai moral dalam kehidupan berdagang harus diwujudkan secara pribadi oleh setiap pelaku ekonomi. Artinya,
semua pedagang boleh berdagang dengan tujuan memaksimalkan keuntungan. Namun Islam lebih dari sekadar keuntungan, bukan hanya manfaat memaksimalnya yang akan Anda dapatkan, namun juga keberkahannya. Contoh, restoran Rumah Wong Solo sangat digemari masyarakat. Hal ini tercermin dari banyaknya pengunjung setiap harinya. Karyawan yang bekerja di sini harus beragama Islam dan bisa membaca Al-Quran. Selain itu, Rumah Makan Wong Solo rutin mengadakan sesi membaca untuk karyawan. Adapun yang keempat itu budaya kerja sehat. Budaya merupakan bentuk jamak dari kata budi dan daya, yang berarti cinta, karsa, dan haru. Kata kebudayaan sebenarnya berasal dari bentuk jamak dari kata Sanskerta kultur atau budhi, yang berarti budi atau akal. Kolera artinya mengolah, menyuburkan, dan mengembangkan tanah. Selanjutnya, makna kebudayaan berkembang berdasarkan pengertian tersebut sebagai segala sesuatu dan tindakan manusia yang mengolah dan mengubah alam. Budaya tempat kerja dapat memainkan berbagai peran dalam perusahaan. Pertama, budaya kerja berfungsi untuk menetapkan batasan. Artinya, budaya kerja memberikan perbedaan yang jelas antar perusahaan. Selanjutnya itu tentang pembahasan artikel. Yang pertama yaitu membahas dampak etika bisnis terhadap budaya kerja karyawan. Artikel ini diteliti oleh seorang Luluk Lutfiatul Inayah pada tahun 2021. Yang pertama kali dibahas dalam artikel tersebut yaitu tentang dasar-dasar dari etika bisnis dan teori-teorinya. Di situ disebutkan bahwa etika bisnis Islam merupakan seperangkat halal dan haram, baik dan buruk, benar dan salahnya dalam berbisnis. Kemudian dibahas juga di dalam penelitian tersebut, perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan saja, tapi juga memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, etika diperlukan sebagai pedoman-pedoman dalam mengambil keputusan dan juga melakukan aktivitas dan ketaatan. Asumsi ini berkembang dalam kelompok dan menjadi standar perilaku perusahaan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa etika bisnis sangat berpengaruh terhadap budaya kerja karyawan di daerah tersebut. Yang kedua, ada etika bisnis di sektor perbankan. Penelitian ini ditulis oleh Afridah Putritama pada tahun 2018 yang membahas tentang banyaknya tantangan yang harus dihadapi dalam penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam ke dalam operasional perbankan syariah, yang menyatakan bahwa untuk mengatasi hal tersebut diperlakukan sinergi antar pemangku kepentingan eksternal dan internal. Perbankan syariah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Namun meskipun penerapan prinsip-prinsip etika bisnis syariah dalam operasional, perbankan syariah sangat penting untuk mendukung keberlangsungan etika bisnis syariah. Pengembangan lembaga keuangan dan produk keuangan syariah tidak sejalan dengan kepatuhan. Penerapan prinsip etika bisnis Islam dalam operasional perbankan syariah merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi sesuai dengan pedoman hukum agama Islam dan menjadi pembeda antara bank syariah dan bank konvensional apabila prinsipnya tidak diikuti. Jadi seharusnya respons yang tidak tepat terhadap etika bisnis syariah dapat melemahkan nilai tambah dibandingkan bank konvensional dan pada akhirnya mengancam kelangsungan hidup bank syariah di masa depan. Selanjutnya yang ketiga yaitu tentang larangan risiko dalam etika bisnis Islam.
Penelitian ini ditulis oleh Aisyah Sumayyah pada tahun 2021 yang menjelaskan bahwasannya riswa adalah tindakan yang memberikan uang ataupun barang ataupun sesuatu yang menarik sesuatu kepada masyarakat baik secara berkelompok maupun individu dengan tujuan politik ataupun dalam bahasa kita dikenal dengan suap menyuap. Nah, perbuatan ini ditetapkan oleh DSN MUI pada fatwanya, yaitu yang disahkan oleh pemerintah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang menjelaskan bahwasannya setiap kegiatan yang berlandaskan prinsip syariah, yaitu kegiatan yang tidak mengandung unsur riba, tidak mengandung unsur maisir, tidak mengandung unsur gharar, dan juga tidak mengandung unsur haram dan zalim. Dan dalam di sini riswah mengandung unsur haram dan zalim yang sudah pasti jelas-jelas diharamkan. Baiklah, itulah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.